Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, rahmat dan inayahnya kepada kita semua hingga kita berada di masjid yang mulia ini, duduk untuk mengkaji sebuah tema yang agung, sebuah pembahasan yang sangat penting di dalam syariat kita. Semoga keberadaan kita di masjid ini digolongkan sebagai suatu amalan salih yang membangun kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua di kehidupan ini dan di kehidupan kelak tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarakumullahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Serta Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya, yaitu dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua dari mereka yang mendapatkan keutamaan yang besar ini. Kemudian dari arah wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik dan pahala yang terindah untuk setiap tangan yang mulia yang masuk di dalam terselenggaranya acara kebaikan ini. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Seperti pahala orang yang mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk kita semua. Hadirin dan hadirat,
kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Sebuah pembahasan yang merupakan hajat dan keperluan setiap insan yang memijakkan kakinya di atas sebuah negeri dan berada di dalam naungan sebuah negara. Tema ini sebagaimana yang telah disebutkan adalah sikap Islam terhadap pemerintah. Iya. Sepintas bagi siapa yang mendengar judul dari tema akan muncul berbagai dugaan apa yang akan dibahas di dalam tema ini. Iya. Sebagian orang ada yang mengatakan kenapa Ustaz harus menjelaskan suatu pembahasan yang di dalamnya membela orang-orang tertentu. Ya. Dan mungkin sebagiannya lagi akan menyangka bahwa di dalam pembahasan ini kita akan menghujat sebagian orang tertentu. Dan ini sangkaan-sangkaan mungkin saja muncul, tapi insyaallah ta'ala saya akan komitmen dengan judul dari tema kita adalah sikap Islam. Dan apa yang saya sampaikan di kesempatan ini bukan hal yang berasal dari diri saya. Tapi ini adalah pembahasan yang saya akan uraikan dari dalil-dalil Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan dari hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, saya akan bacakan di dalam pembahasan ini tidak lepas dari 3 perkara. Apakah itu ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau ucapan dari ulama kaum muslimin dari masa para sahabat, para tabi'in dan setelahnya. Iya. Kemudian perlu diketahui bahwa pembahasan tentang ketaatan terhadap pemerintah muslim ini adalah pembahasan yang telah dikaji oleh para ulama dari masa ke masa. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang kedudukan penguasa di dalam banyak hadisnya. Ya, di dalam banyak hadisnya. Demikian pula riwayat-riwayat dari para ulama yang menerangkan tentang hal ini sangatlah banyak. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat diperhatikan di dalam agama. Ya, bukan artinya orang yang membahas wajibnya taat kepada pemerintah, dia adalah orang yang membela pemerintah dan di pandangan sebagian orang kalau terjadi kesalahan, ya, ditutupi kesalahan tersebut. Dan ini adalah sangkaan yang keliru. Sebab orang-orang yang berbicara dari para ulama kita tentang kewajiban taat kepada pemerintah, mereka adalah dari ulama yang dari sisi struktur tidak terikat dengan pemerintahan. Bukan seorang pegawai di dalam pemerintahan. Ya. Karena para sahabat berbicara tentang hal ini, para tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan selainnya dari para imam, mereka menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Dan dimaklumi bahwa mereka dari para imam ini bukanlah pegawai di suatu pemerintahan manapun. Iya. Tetapi keberadaan mereka sebagai salah seorang dari rakyat di sebuah negeri punya tanggung jawab di dalam menciptakan keamanan dan mengadakan kestabilan di tengah masyarakat. Dan ini syariat yang sangat agung. Membahas ketaatan kepada pemerintah terdapat di dalamnya kemaslahatan yang sangat besar untuk rakyat sendiri dan juga untuk pemerintahnya. Iya. Karena itu di dalam syariat kita dijelaskan berbagai hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini.
Yang pertama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan ketaatan kepada pemerintah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Pada orang yang memegang perkara, pemerintah yang memegang perkara, para ulama yang memegang perkara di tengah kalian. Jadi digandengkan ketaatan kepada ulil amr dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan besarnya perkara ini. Iya. Sisi yang kedua dari penggambaran bagaimana perhatian syariat kita di dalam pembahasan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, dan akan saya baca teks lengkapnya nanti. Kata beliau, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahu Allah." Siapa yang memuliakan sultan Allah, pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. "Wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah." Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Iya. Maka ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara yang dengannya menentukan kemuliaan Allah untuk suatu rakyat atau penghinaan Allah untuk rakyat tersebut. Iya. Kemudian di dalam sejumlah hadis, iya, atau di dalam sebagian riwayatnya disebutkan bahwa as-sultan dillullahi fil ard. As-sultan, pemerintah, adalah teduhan Allah di atas muka bumi. Disebutkan sebagai teduhan sebab sebagaimana awan itu, iya, meneduhi manusia dari terik matahari, demikian pula pemerintah melindungi rakyatnya dari hal yang tidak menyenangkan mereka. Dan ini dari kebaikan untuk mereka. Iya. Kemudian juga di dalam syariat kita diterangkan dalam hadis-hadis dalam jumlah yang banyak kewajiban taat kepada pemerintah. Dan ini akan saya bacakan hadis-hadisnya, menunjukkan bahwa ini perkara sangat diperhatikan di dalam agama. Kemudian sisi yang kelima, di dalam syariat kita dijelaskan larangan untuk mencela penguasa. Larangan untuk mencela penguasa. Dan ini disebut dalam banyak riwayat. Iya. Dan insyaallah taala saya akan sebutkan riwayat-riwayatnya tersebut. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu la tasubbu umara'akum. La tasubbu umara'akum." Kata Anas, sesungguhnya para pembesar kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik dari sahabat muda. Beliau berkata, para pembesar kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melarang kami. Mereka berkata, janganlah kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian. Jangan kalian mencela pemimpin kalian. Iya. Perhatikan ya, bagaimana kedudukan pembahasan ini di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, bahwa di dalam menanamkan prinsip agama, sikap yang benar terhadap pemerintah, dengannya lah akan tercipta keamanan. Dan dengannya lah akan terjadi kestabilan di tengah manusia. Iya. Akan terjadi kestabilan di tengah manusia. Iya. Karena itu, para ulama kita menyebutkan bahwa tidak akan ada dari perkara agama yang istiqamah, yang akan selalu teguh dan kuat, kecuali kalau umat ini masih selalu mengagungkan pemerintahnya. Iya. Mereka mengagungkan pemerintahnya. Kata Sahl bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal ulama.
Fa in aqdamu hadaini aslahallahu dunyakum wa ukhrahum. Wa in istaqaffu bihadaini afsadu dunyakum wa ukhrahum. Kata beliau, manusia akan terus-menerus dalam kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan pemerintah dan ulama'nya. Apabila manusia mengagungkan dua golongan ini, pemerintah dan ulama, maka Allah akan memperbaiki dunia dan memperbaiki akhirat mereka. Iya. Sebab dunia mereka kebaikannya dengan kebaikan pemerintahnya, dan akhirat mereka kebaikannya adalah kebaikan ulama'nya. Jadi kalau diagungkan dua golongan ini, Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Kata beliau, wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyakum wa ukhrahum. Dan kalau mereka meremehkan dua golongan ini, merendahkan dua golongan ini, maka mereka sendiri telah merusak dunia mereka sendiri, dan mereka sendiri telah merusak akhirat mereka sendiri. Iya. Karena itu disepakati oleh para ulama. Dan ini di pembahasan-pembahasan dasar keislaman. Iya. Disebut dalam kaidah-kaidah pokok yang merupakan pijakan dasar di dalam Islam. Kata Al-Qarafi rahimahullahu taala, iya, di dalam kitabnya Dakhirah, beliau sebutkan kaidah, sebuah kaidah. Kata beliau, dhabtul masalihil 'amma wajib. Iya. Menstabilkan kemaslahatan umum itu adalah kewajiban. Maslahat umum diukur, dijaga, distabilkan, itu adalah kewajiban dalam agama. Hal yang wajib. Wala yanzabitu illa bi'azamatil a'immati fi nafsir ra'iyah. Dan kata Al-Qarafi, dan tidak akan stabil hal ini kecuali kalau rakyat itu mengagungkan para pemimpinnya di dalam hati-hati mereka. Wa ma takhtalafat alaihim aw khinu ta'azzaratil maslahah. Kapan rakyat berselisih dengan pemimpinnya atau pemimpinnya dihinakan, maka kemaslahatan akan hilang. Tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Iya. Karena itu dilihat dari sisi pentingnya. Akan saya sebutkan nanti hadis-hadis dari Nabi. Pemerintah berbuat zalim pun, dia ambil harta kita, dia rampas kepemilikan kita, dia pukul kita. Nabi masih memerintah kita untuk mendengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Iya. Karena ini kemaslahatan untuk semuanya. Kemaslahatan untuk semuanya. Dan di sinilah keindahan seorang memahami agama. Dia berpegang dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dia lihat adalah maslahat umum. Bukan maslahat pribadinya. Oh, saya tersinggung. Ya. Kemarin saya urus tanah. Tanah pribadi saya dipersulit urusannya. Oh, saya tersinggung. Hak saya dilanggar. Ini semuanya urusan pribadi. Jangan sampai urusan pribadi merusak kemaslahatan umum. Nah, ini bukan sifat seorang muslim. Karena urusan pribadinya, dia melanggar apa? Dia melanggar maslahat umum. Karena ingin membangun suatu istana yang megah, dia runtuhkan satu negeri. Itu bukan sifat seorang muslim. Iya. Tapi seorang muslim, dia lihat kepada kemaslahatan umum. Kalau ingin lihatlah kepada Imam Ahmad. Iya. Panutan di tengah manusia. Imam Ahmad waktu meninggal, iya, tidak ada satu orang pun di kota Baghdad yang tinggal di rumahnya. Semuanya keluar mengantar jenazah Imam Ahmad rahimahullah. Perhatikan. Ya, kalau ingin dibahasakan di masa ini, ingin membuat orasi dalam mengumpul massa, ya, ingin membuat ini dan itu, Imam Ahmad paling mampu di antara manusia di masa ini. Dan perlu diketahui, Imam Ahmad disiksa di 3 generasi pemerintahan, dipenjara di 3 generasi pemerintahan. Lantaran Imam Ahmad membela akidah Islam. Iya. Di mana pemerintah di 3 generasi ini dibisiki oleh sebagian orang pemahaman yang keliru. Dan mereka gunakan pemerintah untuk mendukung pemahamannya. Dan menyiksa para ulama yang berbeda pemahaman dengan mereka. Dan Imam Ahmad termasuk orang yang gigih menentang hal tersebut. Karena hal itu
Ya, pemahaman itu adalah pemahaman yang keliru, bertentangan dengan dasar keislaman. Karena itu Imam Ahmad tegaskan pemahaman yang benar bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau disiksa di 3 generasi pemerintahan. Didatangi oleh manusia. Beliau memerintah 1 kalimat saja. Ya. Maka orang-orang akan datang. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada kalimat yang seperti ini muncul dari Imam Ahmad. Beliau perintah untuk bersabar. Beliau perintah untuk menghargai darah-darah kalian sendiri. Hargai darah-darah kaum muslimin. Dan beliau sendiri berkata, andai kata saya memiliki doa yang mustajabah, saya akan peruntukkan doaku ini untuk pemerintah. Sebab kalau pemerintah baik, baik pula urusan seluruh rakyat. Nah, ini orang yang berpikir. Ya. Tidak ada hawa nafsu di dalam dirinya. Bukan membela diri, tapi dia melihat betul-betul ikhlas untuk kebaikan manusia. Iya. Dia hanya melihat kepentingan untuk masyarakat umum. Dan inilah yang dijaga oleh Islam. Dan saya akan bacakan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan memutus dan menetapkan secara pasti sikap Islam di dalam hal ini. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dengan penguasa yang zalim, ya, dan penuh kesewenang-wenangan, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada apa? 1 hari tanpa penguasa. Karena keberadaan penguasa di tengah manusia, itu adalah tabiatnya, adalah fitrahnya. Ya. Kalau tidak ada yang menjadi pemimpin di tengah mereka, maka akan terjadi kerusakan. Walaula dafqullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Allah telah mengingatkan, andai kata bukan karena Allah menjadikan sebagian manusia memimpin sebagian yang lainnya, maka akan rusak bumi. Akan rusak bumi. Dan kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Iya. Dan yang mulia akan selalu menghinakan yang hina. Dan itulah yang terjadi, kerusakan demi kerusakan tanpa penguasa. Iya. Maka ini ibrah hendaknya diperhatikan. Maka kita masuk di dalam pembahasan ini, kita tanggalkan. Iya. Seluruh pemahaman-pemahaman yang tidak ada dasarnya di Al-Quran dan Sunnah. Kita tanggalkan hawa nafsu kita. Kita tanggalkan pemikiran pribadi kita. Mari kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Baik. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa sudut pembahasan yang saya akan uraikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana sikap Islam berkaitan dengan ketaatan terhadap pemerintah. Iya. Baik, saya akan buat beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah pada hal yang ma'ruf, pada perkara yang baik. Pada perkara yang baik. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Silahkan baca di buku-buku ahli sunnah. Silahkan baca di buku para imam kita. Ya. Di masa manapun kita tidak akan menemukan dari para ulama kita ada yang menulis di bukunya pembahasan tentang pemerintah kecuali mereka terangkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah muslim sepanjang hal tersebut dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Iya. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta saya akan bacakan beberapa ucapan dari para ulama yang berkaitan dengan hal ini. Baik, dari ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian
kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Taatlah kalian kepada Allah. Diperintah taat kepada Allah. Kemudian diikutkan dengan perintah taat kepada Rasul. Perhatikan. Kata kerjanya dalam ayat. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amr di antara kalian. Ketika disebutkan ulil amr, tidak disebutkan taatlah kepada ulil amr. Ya. Karena ketaatan kepada Allah itu ketaatan tersendiri. Harus diterima segala yang datang dari Allah. Demikian pula apa yang datang dari Rasulullah harus diterima segala yang datang dari Rasulullah. Adapun kepada pemerintah didengar dan ditaati sepanjang ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Perintahnya dalam hal yang apa? Dalam hal yang ma'ruf. Tapi di dalam ayat ya, terdapat penyebutan ketaatan kepada pemerintah, kepada ulil amr. Dan ulil amr ada dua. Iya. Ulil amr itu kalau diartikan secara bahasa yang memegang perkara kaum muslimin. Yang urusan kaum muslimin mereka yang memegangnya, mengaturnya. Akhirnya disebut ulil amr. Ya. Kalau ulil amr di masa dahulu, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, mereka ini menggabungkan antara dua hal. Punya kepemimpinan dunia dan punya kepemimpinan agama mereka. Iya. Tapi setelah berkembangnya ya, pemerintahan setelahnya, maka para ulama lebih mendetailkan makna ulil amr. Sebab memang kandungannya ada dua. Kekuatan, kepemimpinan dalam agama dan kepemimpinan dalam dunia. Karena itu banyak dari ulama menafsirkan dengan penafsiran ulama dan umara. Ulil amr adalah ulama dan siapa? Umara. Ya, pemimpin dan ulama. Iya. Baik. Jadi kita diperintah untuk taat kepada ulil amr. Iya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan ulil amr di dalam ayat adalah siapa yang wajib ditaati dari pemerintah dan pemimpin. Dan ini adalah ucapan kebanyakan ulama as-salaf terdahulu dan ulama belakangan. Dari kalangan ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih dan selainnya. Dari mengatakan bahwa ulil amr itu adalah ulama. Dari mengatakan bahwa ulil amr adalah pemerintah dan ulama. Demikian ucapan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan ini sebenarnya mengatakan pemerintah dan ulama tidak bertentangan. Ya, sebab di pemerintahan masa dahulu, ya, mereka pemimpin tapi juga memiliki agama. Ya. Dan banyak dari pemerintah datang setelahnya. Mereka pemimpin tapi mereka memiliki ulama-ulama di sampingnya. Sehingga menjadi kuat pemerintahannya. Menjadi kuat pemerintahannya. Tapi kalau ada kepemimpinan, tidak ada ulama di sampingnya, ini hilang satu komponen penting di dalam menciptakan kebaikan di tengah masyarakat. Dan inilah kekurangan yang banyak kita saksikan di hari-hari ini. Tapi secara umum, ini ayat adalah ayat yang menunjukkan kewajiban untuk mendengar dan taat kepada ulil amr. Iya. Baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih illa yu'mara bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang muslim. Perhatikan sabda Nabi kita. Kewajiban terhadap seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Pada hal yang dia cintai maupun hal yang dia benci, dia tidak suka. Iya. Sebab seorang ketika diperintah, kadang perintah itu dia cocok. Oh iya, nggak apa-apa, saya setuju perintah itu. Ini dia suka. Kadang ada orang diperintah, dia tidak suka melakukan kegiatan itu. Bukan kegiatannya salah, tapi dia tidak suka. Maka Nabi perintah untuk mendengar dan taat
pada pemerintah, pada hal yang dia suka maupun yang dia benci. Illa ayyumara bi ma'siyah. Kata Nabi, kecuali kalau dia diperintah untuk berbuat maksiat. Fa in umara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah untuk berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Iya. Ini hadis sangat agung sekali. Terdapat di dalamnya kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Baik. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah." وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin, sungguh dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, kata Nabi, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Iya. Perhatikan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin sama halnya taat dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemaksiatan kepada pemimpin, membangkang terhadap penguasa, itu sama halnya dia bermaksiat dan membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan ya, ini hadis-hadis kita sepakati. Saya bacakan dari riwayat Bukhari dan Muslim. Semua kita menyepakati hadis-hadis ini. Iya. Hadis yang ketiga, dan ini sudah dalil yang keempat ya. Adalah hadis Abu Hurairah juga dalam riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya engkau mendengar dan taat kepada pemerintah. Dalam keadaan kamu sulit maupun dalam keadaan kamu lapang. Dalam keadaan kamu bersemangat maupun dalam keadaan kamu terpaksa. Kamu wajib mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun pemerintah itu lebih mengutamakan dirinya sendiri. Perhatikan ya. Wa atharatin alaika. Walaupun pemerintah ini lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Dalam hal yang ma'ruf. Perhatikan ya, wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah mutlak. Enggak ada dirinci oleh Nabi kalau penguasa begini dan begitu, tapi diperintah. Ya, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Baik. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lainnya, dan ini juga termasuk hadis-hadis yang indah, patut untuk direnungi. Ya, apalagi di keadaan sekarang ini. Kita melihat ya orang-orang yang gemar melakukan demonstrasi, gemar menghujat, mengkritik pemerintah. Ini hadis-hadis termasuk hadis yang paling bagus kalau dia renungi dengan baik. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi memberi judul bab tentang wajibnya taat kepada pemimpin walaupun pemimpin menahan hak-hak kita, menzalimi hak-hak kita. Iya. Dan ini dari Wa'il al-Hadrami. Iya. Beliau berkata bahwa Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Perhatikan pertanyaannya. Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu kalau suatu saat ada pemimpin-pemimpin yang berkuasa terhadap kami? Pemimpin ini meminta haknya terhadap kami.
Ya, jadi kalau haknya sebagai pemimpin, wajib kita penuhi. Tapi hak kita ditahan oleh pemimpin. Pemimpin tidak menunaikan kewajibannya. Hak kita harusnya diserahkan, dia tidak serahkan. Iya. Kalau terjadi yang seperti ini, apa perintah kamu, wahai Nabi? Ini pertanyaan Salamah bin Yazid. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'arama anhu. Nabi berpaling. Beliau tidak jawab. Ditanya lagi. Nabi berpaling lagi. Sampai yang ketiga. Iya. Sampai yang ketiga. Maka karena Salamah bin Yazid ini terus bertanya, seorang sahabat yang bernama Al-Ash'ad bin Qais menarik Salamah. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Kata Nabi, dengarlah dan taatlah kepada pemimpin. Sesungguhnya kewajiban terhadap mereka adalah apa yang diwajibkan terhadap mereka. Dan kewajiban terhadap kalian apa yang diwajibkan terhadap kalian. Perhatikan jawaban yang indah ini. Iya. Dia datang, ya Rasulullah, kita sudah tunaikan hak kita, kewajiban kita. Tapi pemimpin tidak menunaikan kewajibannya terhadap rakyat. Apa yang kami lakukan? Kata Nabi, kalian ada kewajiban kalian laksanakan. Tidak usah ikut campur urusan kewajiban pemerintah. Ya. Kewajiban pemerintah, kewajiban mereka sendiri yang menanggungnya pada hari kiamat. Kalau mereka tidak laksanakan, itu urusannya antara mereka dan antara Allah. Tidak ada urusan dengan kalian. Iya. Ini harus yang ditanamkan. Tapi yang sekarang ini, kadang tidak ada kaitannya dengan dia yang ribut. Masalah terjadi di Jakarta sana. Yang ribut, masyarakat di daerah. Apa hubungannya? Iya. Dan mungkin sebagian masalah yang terjadi, itu hanya desas-desus saja. Iya. Sebab dimaklumi pemberitaan dari mass media sekarang ini, sulit untuk dipercaya. Iya. Semua orang yang baca bisa paham itu. Bisa memahaminya. Sebab orang-orang yang berada di belakangnya tidak diketahui siapa. Sebagian orang ada yang sakit hati terhadap pemerintah. Iya. Sebagiannya lagi ada yang memang pesanan-pesanan luar negeri. Iya. Dan sebagiannya lagi memang orang-orang yang merisak di tengah kaum muslimin. Karena itu pemberitaan selalu dimasukkan. Ya. Karena memang ini pintu yang sangat bagus. Jiwa itu senang dapat berita, itu jiwa. Maka dikasih berita-berita, akhirnya mempengaruhi pemikirannya. Ya. Mempengaruhi pemikirannya. Karena itu seorang muslim dan muslimah, kalau tidak menguatkan dirinya dengan hadis-hadis yang seperti ini, dia tidak akan memiliki pijakan. Tapi kapan dia berpegang dengan ayat dan hadis, ada pijakan yang dia pegang. Apapun yang terjadi, apapun yang disebarkan, bagaimanapun berita, dia ada pijakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kewajiban kita ada menunaikan tanggung jawab kita. Pada hari kiamat, Allah akan bertanya kepada kita, bagaimana kamu menunaikan kewajibanmu? Tidak bertanya kepada pemerintah, bagaimana kenapa si anu tidak melakukan kewajibannya? Tidak. Tapi yang ditanya adalah apa? Diri kita sendiri. Iya. Kita tunaikan kewajiban. Kalau pemerintah tidak menunaikan kewajibannya, itu tanggung jawabnya antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Iya. Bukan urusan kita. Walaupun akan datang nanti saya akan sebutkan pembahasan tentang wajibnya menasihati pemerintah. Iya. Dan kita akan sebutkan nanti ketentuan dan etikanya pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Baik. Kemudian di antara dalil juga, ini di antara hadis-hadis yang sangat agung, saya bacakan ya. Hadis-hadis menjadi sumber pijakan. Adalah hadis Hudzaifah bin Yaman. Iya. Nah hadis ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz yang saya baca ini dalam riwayat Muslim. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin, faja'ala Allah bi khair, fa nahnu fihi. Fa hal min wara'i hadzal khair syarr?" Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, dulu kami berada di tengah kejelekan." Ini dulu ya di masa jahiliyah. Kemudian kata Hudzaifah, lalu Allah datangkan agama ini kepada kami, datangkan kebaikan ini kepada kami. Maka sekarang kami berada di tengah kebaikan dalam agama yang mulia ini. Nah, pertanyaan Hudzaifah,
"Ya Rasulullah, apakah di belakang kebaikan yang kita dapati sekarang ini ada kejelekan?" Kata Nabi, "Iya, akan datang nanti kejelekan." Ini pengabarannya akan datang ujian di tengah umat. Maka Huzaifah bertanya lagi, "Hal wara'a dzalika syarr khair?" Apakah di belakang kejelekan itu ada kebaikan lagi? Kata Nabi, "Iya." Iya. Kemudian Huzaifah ditanya lagi, "Apakah di belakang kebaikan itu ada kejelekan lagi?" Kata Nabi, "Iya." Kemudian Huzaifah bertanya, "Bagaimana kejelekan yang akan terjadi?" Kata Nabi, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthman insin." Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, akan datang setelahku nanti para pemimpin-pemimpin. Mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Mereka tidak memegang sunnahku. Jadi perhatikan ya, Nabi kabarkan akan ada pemimpin yang tidak mengambil petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnah Nabi. Berarti ini pemimpin yang menyimpang. Ya. Terus Nabi kabarkan bahwa ada di tengah mereka, di tengah umat nanti, sekelompok lelaki yang tegak terhadap pemimpin ini. Tapi Nabi sifatkan orang yang melakukan kudeta terhadap pemimpin ini dengan sifat hati-hati mereka seperti hati syaitan berada di dalam badan manusia. Ini menunjukkan walaupun pemimpin buruk, tapi melakukan kudeta terhadapnya, itu dianggap hati-hatinya seperti hati syaitan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada kebaikan yang tercipta di belakang kudeta, pembangkangan terhadap para pemimpin. Dan insyaAllah ta'ala saya akan sebutkan hal tambahan di belakang pembahasan ini. Iya. Kemudian dalil yang ketujuh, atau dalil yang berapa, yang keenam ya, adalah hadis Auf bin Malik riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cinta kepada para pemimpin itu, dan para pemimpin kalian juga cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan, para pemimpin kalian mendoakan kebaikan untuk kalian, dan kalian juga mendoakan kebaikan untuk pemimpin kalian. Nah, ini sebaik-baik keadaan rakyat. Rakyatnya cinta kepada pemimpin, pemimpinnya juga cinta kepada apa? Rakyatnya. Rakyatnya mendoakan kebaikan untuk pemimpin, pemimpin juga doakan kebaikan untuk rakyat. Ini sebaik-baik pemimpin kalian. Tapi Nabi kabarkan, "Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Dan sejelek-jelek pemerintah kalian, pemimpin kalian adalah siapa yang kalian benci dan mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Iya. Maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apalah nabiduhum bis-sayf?" Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita mengkudeta mereka dengan pedang?" Kata Nabi, "La, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalat." Tidak boleh sepanjang mereka masih melakukan salat di tengah kalian. "Wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanza'u yadan min ta'atihi." Wala tanza'u yadan min ta'atin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat dari pemerintah kalian sesuatu yang kalian benci, bencilah perbuatannya, tapi jangan lepas tangan ketaatan dari mereka. Taat tetap wajib. Yang dibenci amalan dia sendiri. Perbuatannya yang jelek kita benci, tapi tidak boleh kita melepaskan ketaatan. Iya. Tidak boleh melepaskan ketaatan. Maka ini nas-nas. Dan banyak lagi nas-nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Iya. Kewajiban kita untuk mendengar dan taat, iya, kepada pemerintah. Maka inilah yang menjadi pokok keyakinan ulama Islam dari masa ke masa. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Naras samawati lil a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal fajir." Kata Imam Ahmad, kami berpendapat
wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin dan kepada Amirul Mukminin, yang baik maupun yang fajir. Iya. Dan kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa min as-sunnati as-sam'u wa at-ta'a li a'immatil muslimin wa mara'il mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatin fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Kata beliau, dari sunnah, dari pokok keislaman, wajib mendengar dan taat kepada para imam, pemimpin kaum muslimin, dan para umara dari kaum mukminin, yang baik maupun yang fajirnya dari pemimpin itu. Wajib mendengar dan taat sepanjang mereka tidak memerintah dalam maksiat. Karena kalau diperintah di dalam maksiat, tidak boleh taat pada siapapun dalam hal yang bermaksiat, dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Adapun para ulama ahlul ilmi wad din wal fadl, para imam as-salaf, fala yurakhisuna li ahadin fi ma nahaa Allahu anhu min ma'siyati ulati al-umur wa ghashihim wal khuruj alaihim biwajhin min al-wujuh. Ya, kata beliau, sesungguhnya para ulama yang memiliki ilmu, punya agama, punya keutamaan di tengah umat ini, tidak pernah mereka memberikan keringanan kepada siapapun dalam melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Yaitu dalam bentuk membangkang kepada pemerintah, dalam bentuk menipu pemerintah, dalam bentuk melakukan kudeta terhadap mereka. Tidak dibolehkan dalam bentuk apapun. Kata beliau, kama urifa min adati ahli sunnati wad din qadiman wa hadithan wa min sirati ghairihim. Dan ini diketahui dari kebiasaan ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan agama dari dahulu hingga sekarang. Iya. Tentang apa? Mereka tidak membolehkan untuk membangkang terhadap pemerintah ini. Baik. Jadi tampak dari sini, ya, dari gambaran hadis-hadis ini, dan banyak lagi ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban mendengar dan taat. Saya tadi terbatas menyebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim saja. Ya. Sebab ini dua buku kita semua sepakat menerimanya. Ya, jangan sampai ada yang berkata, ini Ustaz bawa dalil dari mana? Tidak pernah kita dengar. Ya. Hadisnya ada di dalam buku yang kita semua terima. Ya, tapi yang menjadi masalah, kita kurang banyak membaca. Dan kadang sebagian orang dia baca, dia tahu hadis-hadis itu. Tapi yang menjadi masalah, dia punya hawa nafsu di dalam dirinya. Iya. Punya hawa nafsu di dalam dirinya, menyelisihi hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena itulah hadis-hadis yang saya bacakan tadi terdapat penegasan kewajiban taat terhadap pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ya, walaupun ada kezaliman, kesewenang-wenangan di tengah pemerintah itu, dan terdapat di dalam hadis bahwa menyelisihi pemerintah ini akan membawa kejelekan dan keburukan, segera maupun akan datang. Ya. Karena itu saya simpulkan di sini beberapa poin kenapa kita wajib meyakini bahwa ada kewajiban untuk mendengar dan taat terhadap pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Yang pertama, bahwa ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf itu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang perintah dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW menjelaskannya. Berarti Nabi memerintahnya. Karena itu siapa yang melakukannya, itu ibadah kepada Allah dia lakukan. Iya, ibadah kepada Allah. Imam Ahmad menegaskan kewajiban taat kepada pemerintah. Padahal beliau dizalimi oleh pemerintah. Iya. Karena itu agama. Tidak mungkin beliau berbicara hal yang bertentangan dengan agama. Maka dia sampaikan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Jelas ya? Dan demikian pula dari ulama kita dari masa ke masa. Banyak dari mereka bukan orang pemerintahan. Tapi mereka tegaskan hal ini dalam buku-buku mereka. Sebab berbicara tentang hal ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam menjaga, mendengar dan taat kepada pemerintah ini adalah sebab bersatunya kaum muslimin. Ya. Sebab persatuan kalimat mereka, utuhnya jasad dan kebersamaan mereka. Dan dengan inilah mereka bisa membangun tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya.
kemudian dengan ketaatan kepada pemerintah, maka akan istiqamah keadaan-keadaan manusia itu. Iya. Keadaan manusia akan tegak di atas kebaikan. Dengan adanya pemerintah akan ditegakkan hukum-hukum hudud. Iya. Dijaga hak-hak, dipelihara kehormatan-kehormatan, akan tercapai keamanan. Ya. Orang terzalimi bisa ditolong, dan orang yang menzalimi akan diberi sanksi. Ya. Dan ini semuanya dari hal yang dimaklumi di dalam syariat kita. Ya. Dengan keberadaan para pemimpin dan para penguasa ini di tengah umat. Karena itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Sekali lagi seorang hamba hendaknya melihat manfaat yang besar. Di belakang syariat ini. Allah dan Rasulnya tidak menetapkan syariat ini kecuali di dalamnya ada kebaikan untuk umat. Kecuali di dalamnya ada kebaikan untuk umat. Dan perlu saya ingatkan bahwa di dalam sejarah umat Islam memang pernah terjadi orang-orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah. Tapi perlu saya ingatkan bahwa di dalam sejarah belum pernah tercatat ada orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah kemudian membawa kebaikan di belakangnya. Belum pernah tercatat. Hingga hari ini. Iya. Lihat yang terjadi di Mesir misalnya. Mereka menurunkan pemerintah yang dianggap zalim. Yang terjadi di Suriah. Iya. Apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Ada pemimpin baru naik. Sudah amankah kondisi mereka? Siapa yang menjamin kalau dia turunkan pemerintah zalim sekarang ini? Siapa yang menjamin akan datang pemerintah lebih baik daripada dia? Siapa yang menjamin? Maka ini semuanya adalah hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Adapun tuntunan syariat jelas sekali. Kita diperintah untuk apa? Untuk bersabar, menjaga, mendengar dan taat. Dan kita di Indonesia ini sudah punya pengalaman sebenarnya. Dari dosa reformasi masih kita rasakan hingga hari ini. Ini saya sebutkan sebagai suatu mengungkapkan kebenaran, bukan membela siapapun. Kita tidak merasakan dari sisi keamanan apa yang kita dapatkan di masa dahulu sebelum reformasi. Dan ini kita harus jujur. Dan ketika di masa reformasi pemerintah digoncang. Pemerintah masih ada tapi digoncang. Fungsinya sudah berkurang. Kita sudah menyaksikan berbagai huru-hara. Berbagai pelanggaran terhadap harta. Berbagai kehormatan yang dilanggar dan dihinakan. Karena apa? Pemerintah sedang digoncang. Karena itu kita harus paham. Sekarang apa yang didapatkan? Siapa orang-orang yang di belakang reformasi ini? Kepentingan apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka berikan untuk rakyat? Ini semuanya harus kita pahami. Kita harus cerdas di dalam melihatnya. Dan Nabi SAW ketika memberikan tuntunan pasti dijamin kebaikan di belakangnya. Dijamin kebaikan di belakangnya. Karena itu perhatikan. Bani Israel. Mereka dizalimi oleh siapa? Oleh Firaun. Mungkin sekejam-kejam penguasa di hari ini tidak ada yang sekejam siapa? Firaun. Firaun anak laki-laki semuanya dibunuh. Yang dibiarkan hidup hanya perempuannya saja. Bani Israel dizalimi. Ketika Nabi Musa diutus di tengah mereka. Nabi Musa tidak diperintah membawa Bani Israel melakukan demonstrasi. Melakukan kudeta. Melakukan orasi. Istilah sebagian orang pawe ya. Pawe damai. Macam-macam istilahnya. Jelas ya? Tidak pernah dilakukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kejayaan untuk Bani Israel. Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah dengan hal yang sangat menakjubkan. Mereka ditenggelamkan di bawah apa? Ditenggelamkan di dalam laut. Diperlihatkan kebesaran Allah kepada Bani Israel. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan nikmatnya kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa awrasna al-qauma alladziina kaanu yastad'afuuna masyaariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru. Dan kami wariskan bumi dari timur dan baratnya kepada kaum yang dulunya mereka tertindas. Perhatikan ya bagaimana kemuliaan yang didapat oleh Bani Israel. Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Sehingga bumi itu menjadi milik Bani Israel seluruhnya. Berubah. Allah wariskan untuk Bani Israel. Telah sempurna kalimat Rabbu yang indah untuk Bani Israel. Kenapa Bani Israel mendapatkan keutamaan ini? Cuma satu amalan mereka yang mereka lakukan. Hanya satu yang disebut di dalam ayat. Bima sabaru, karena mereka bersabar. Bani Israel hanya punya apa? Punya kesabaran. Ya. Kesabaran mereka inilah yang membawa kebaikan. Berbeda dengan kita di masa sekarang ini. Ya. Kita anggap ini pemerintah terlalu begini. Kalau kita tidak melakukan demo, maka dia tidak akan berubah. Tidak begini dan tidak begitu. Mana kesabaran itu? Ya. Mana kesabaran tersebut? Ya, sebagian orang lagi kalau dibilang, kamu bersabar. Ya, katanya sabar itu ada batasannya. Ya. Kalau sabar ada batasannya itu bukan sabar namanya. Jelas ya? Justru itulah kesabaran, menahan diri. Ya. Baik. Jadi hanya dengan kesabaran inilah Bani Israel mendapatkan kebaikan. Karena itu dari manfaat syariat yang agung ini, dengan pensyariatan wajib taat kepada pemerintah pada hal yang ma'ruf akan tercipta keamanan. Akan tercipta kemaslahatan tengah manusia. Kita lihat saja contoh misalnya lampu merah ini. Lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Ya, coba kalau misalnya ada yang melanggar. Ya. Lagi merah dia jalan misalnya. Yang hijau jalan juga di sana. Apa yang terjadi? Di perempatan akan terjadi kekacauan. Ini masalah sepele saja dalam aturan-aturan umum. Ya. Tapi kalau diikuti akan lancar semuanya. Demikian. Maka ini diantara kemaslahatan yang dipandang di dalam syariat. Kemudian dari perkara yang merupakan maksud utama dan tujuan dari pensyariatan ini untuk membangun kekuatan kaum muslimin. Sebab kekuatan mereka akan nampak dan mereka akan ditakuti oleh musuh dengan kebersamaan mereka. Ketaatan mereka terhadap pemerintah. Ketaatan mereka terhadap pemerintah. Iya. Maka dengan hal inilah sebuah negeri itu akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat. Iya. Dan ini yang berjalan di tengah kaum muslimin dari masa dahulu. Hingga hari ini di negeri yang menerapkan syariat Islam seperti ini, mereka selalu berada di atas keamanan. Saya beri contoh ya. Dan ini kita ingin mengambil pelajaran. Lihat misalnya di Saudi Arabia sekarang ini. Di tengah krisis demonstrasi yang terjadi di negeri-negeri teluk di sekitarnya. Di Yaman, di Mesir, di Suria, di Bahrain, dan di Tunisia. Tapi Saudi tetap stabil. Dalam kondisi stabil. Kenapa? Ini kekuatan ilmu agama. Sebab pemahaman yang saya sampaikan ini itu adalah hal yang diserap oleh masyarakat. Disampaikan oleh khatib-khatib di mimbar Jumat. Sehingga masyarakat memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Tercipta keamanan. Ya berbeda di tengah kita sekarang ini. Khatib-khatibnya aja di mimbar tiap hari. Kalau ada masalah, jangankan masalah biasa. Ada tsunami pun. Pernah saya hadir di sebuah masjid. Masjid agak besar. Waktu itu baru saja terjadi tsunami di wilayah Jawa Barat. Khatibnya berbicara tentang tsunami. Akhir-akhirnya dia berkata, ini gara-gara DPR sana korupsi semuanya. Coba perhatikan. Sudah kena musibah, dia mengkambing hitamkan orang lain. Dan ini yang menciptakan kekacauan di tengah manusia. Membuat hati rakyat itu panas terhadap pemimpin. Kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa tercipta keamanan? Mana kekuatan sebuah negeri? Tidak ada kekuatannya. Jelas ya? Karena itu diperhatikan. Bagaimana syariat menjaga sisi-sisi yang merupakan pondasi-pondasi keamanan manusia. Pondasi-pondasi keamanan manusia. Baik. Kemudian dengan kebersamaan ini akan terwujud kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berselisih.
Jangan kalian berselisih. Sehingga kalian akan melemah dan hilang kekuatan kalian. Nah, ini penegasan dari Allah. Sebab kalau sudah terjadi perselisihan antara pemerintah dan rakyat, maka ini pasti akan menghilangkan kekuatan. Akan menghilangkan kekuatan. Iya. Baik, kemudian di tengah ketaatan kepada pemimpin, adanya hubungan antara rakyat dan pemimpin, baik hubungan antara ulama dan penguasa, ini adalah kekuatan yang paling menjamin keberadaan sebuah negeri. Ya, karena itu tadi saya katakan dua komponen ini, kalau ingin menciptakan keamanan ini dua harus dijaga. Ya, harus didudukkan kedudukan pemimpin di hati manusia, kedudukan yang bagus, kedudukan yang agung. Demikian pula harus diagungkan kedudukan ulama di tengah mereka. Kalau ini berjalan dengan baik, maka insyaAllah ta'ala akan baik semuanya. Tapi yang kita saksikan, tidak pemimpin dihargai, tidak pula para ulama dihormati. Tidak pula para ulama dihormati. Ya, kalaupun ada sebagian orang yang dianggap sebagai ulama, ya, itu biasanya kalau dia pandai melawak saja. Bicara agama tapi pandai melawak, ini yang banyak dia didengar. Ya. Sebab sekarang aneh-aneh ya. Ya. Seorang ulama itu bisa menjadi selebriti, bisa menjadi pelawak, ya. Bisa menjadi politikus yang menyikat orang di sana sini. Dan ini bukan sifat orang-orang yang berilmu. Bukan sifat orang-orang yang berilmu. Ilmu itu tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan semata retorika saja. Kalau cuma retorika pandai berbicara, Fir'aun pandai berbicara. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan retorika Fir'aun? Perhatikan Fir'aun. Ya. Ya harusnya sudah tahu Fir'aun ini. Ketika tukang sihirnya semua masuk Islam. Ya. Jadi Fir'aun menantang Nabi Musa. Fir'aun mendatangkan tukang sihir. Ya. Tukang sihir melempar tali-tali. Disihir. Tali-tali ini seakan-akan ular bergerak. Ya. Oleh Nabi Musa diperintah oleh Allah melemparkan tongkatnya. Tongkat ini berubah menjadi ular betulan. Tukang sihir melihatnya. Dan mereka tahu ini bukan sihir, ular betulan. Maka tukang sihir pun mengatakan, wah ini mukjizat dari Allah. Kami tidak mampu melakukannya. Masuklah mereka dalam Islam. Harusnya kan Fir'aun seperti ini sudah kalah kan? Sudah KO. Tapi retorika dia yang main. Satu kalimat saja yang menenangkan pendukungnya. Fir'aun berkata, oh rupanya Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Hanya satu kalimat saja. Sehingga pendukungnya menjadi apa? Menjadi tenang. Oh rupanya mereka ini anak buahnya Nabi Musa juga. Ya. Demikian. Karena itu retorika tidak cukup. Ya. Tapi harus disertai dengan ilmu. Dan para ulama itu, mereka kuat dengan ilmunya. Dengan dalil-dalilnya. Ya. Karena itu kalau ingin melihat sifat ulama, lihat apa yang dia sampaikan. Apa dalil dari Al-Quran dan Hadis yang dia sampaikan. Setiap kali ada masalah yang dia kumpulkan, tanyakan kepada dia. Apa dalilnya? Kalau dia mampu mengucapkan dalil, itu baru ulama namanya. Baru dia ulama. Kalau tidak dalil yang disebutkan, oh saya hanya dengar, hanya begini, hanya begitu. Nah, ini bukan dari sifat orang yang berilmu. Bukan dari sifat orang yang berilmu. Maka ini timbangan harus diluruskan. Harus diluruskan. Dua, ya, golongan ini harus ditanamkan keagungannya di tengah umat. Kedudukan pemerintah dan kedudukan ulama. Kalau ini baik, maka akan baik pula keadaan manusia. Karena itu, saya di banyak tempat ya, selalu menguraikan ya, hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, keutamaan ulama. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban taat kepada pemerintah. Sebab dua perkara ini merupakan tonggak keamanan di tengah manusia. Ya. Kita ingin melihat keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat kita. Maka dua hal ini harus selalu kita ulangi. Selalu kita tanamkan. Selalu kita pahamkan kepada umat. Agar supaya umat mengerti apa tuntunan agamanya. Agar supaya umat ini punya pijakan di tengah dahsyatnya badai, fitnah, dan kerancuan pemikiran di masa ini. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang kewajiban menasihati para pemimpin. Iya. Beliau terangkan kewajiban menasihati para pemimpin. Ya, dan kalimat nasihat. Kalimat nasihat. Ini saya ingin definisikan nasihat dalam bahasa Arabnya. Bukan nasihat dalam bahasa Indonesia ya. So, kalau nasihat dalam bahasa Indonesia, itu kalimatnya terbatas. Sebab nasihat dalam bahasa Indonesia, saya menasihati saudara saya.
Jangan kamu berbuat begini. Saya arahkan dia kepada kebaikan. Saya larang dia dari kejelekan. Nah, itu nasihat kepada apa? Saudara. Betul, itu salah satu bentuk nasihat dalam agama. Tapi nasihat dalam agama lebih luas daripada itu. Nasihat itu dalam bahasa Arab, ya, itu bisa diartikan ketulusan. Ya, sebab kata nasihat dalam bahasa Arab dari kata nusuh. Dan nusuh itu adalah ketulusan, mentuluskan sesuatu. Ibaratnya madu, ya, ada sarangnya, ada kotoran-kotoran dari sarang. Kalau dinasihati madu ini, itu artinya disaring sampai dia keluar madu yang jernih, tidak ada kotorannya sama sekali. Itu nasihat namanya. Maka orang yang menasihati, dia tuluskan sesuatu itu untuk siapa yang dia nasihati. Iya. Jadi ini definisi nasihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat, ketulusan. Ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat, ketulusan. 3 kali diulangi oleh Nabi. Disebut bahwa agama semuanya adalah apa? Nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi berkata, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim." Nasihat ketulusan untuk Allah, ketulusan untuk kitabnya, ketulusan untuk rasulnya, ketulusan untuk para pemimpin kaum muslimin, dan ketulusan untuk keumuman kaum muslimin. 5 jenis nasihat. Ketulusan kepada Allah, nasihat kepada Allah. Apa artinya nasihat kepada Allah? Tulus kepada Allah, yaitu dia laksanakan perintah-perintah Allah. Dia tinggalkan larangannya. Dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dia tinggalkan segala jenis kesyirikan. Iya. Dia ikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ini ketulusan untuk Allah. Nah, di antara bentuk ketulusan kepada Allah. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk Al-Quran, untuk kitabnya. Ketulusan terhadap kitab. Kita menerimanya, mengimaninya, mengamalkan kandungannya, tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Kita amalkan kandungannya tersebut. Ya, kita membacanya, menghafalkannya, mengajarkannya. Ya. Ini bentuk nasihat terhadap kitab Allah. Kemudian yang ketiga, nasihat terhadap Rasulnya. Nasihat terhadap Rasulullah adalah taat kepada beliau dalam perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita beliau, tidak melakukan dari perkara agama kecuali apa yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, demikian pula dari ketaatan atau dari nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita lebih mencintai beliau daripada seluruh makhluk yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah nasihat untuk para imam kaum muslimin. Iya, nasihat untuk para imam kaum muslimin, yaitu dengan cara mengenal kedudukan mereka, ya, kemuliaan mereka, dengan mengagungkan mereka, dengan taat dan mendengar pada perintah mereka sepanjang bukan maksiat, ya, mengambil tangan mereka kalau mereka keliru, mengarahkannya kepada kebaikan, ya, memberikan wejangan untuknya yang mengarahkan kepada kebaikan. Ini diantara bentuk nasihat terhadap apa? Pemerintah. Ya, dan mungkin akan share rinci lagi di pembahasan-pembahasan yang akan datang. Baik. Kemudian yang terakhir, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin, yang menjaga mereka, melindungi mereka, perhatian terhadap hajat dan keperluan kaum muslimin, ya, kemudian memperhatikan kerusakan-kerusakan yang bisa membahayakan mereka. Dan sekarang kita umat Islam ini berada di kondisi yang memprihatinkan. Ya. Harus banyak nasihat untuk umat kita. Ya. Kita harus lebih banyak perhatian terhadap umat kita. Sebab perkara-perkara yang bisa merusak mereka sangat banyak sekali. Kita diserang dari banyak arah. Dari media televisi, dari media cetak, dari media yang didengar. Ya, kemudian dari sebagian dari kaum muslimin yang menyandang pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, dari sebagian kaum munafikin. Ya. Ini sebagian kaum munafikin. Dan ini termasuk bahaya yang sangat besar. Karena itu kaum munafikin disebut di banyak tempat dalam Al-Quran. Diterangkan bahayanya. Sebab kita di masa ini banyak kaum munafikin di tengah kita. Orang-orang yang belajarnya di Chicago sana. Belajar di negeri-negeri barat. Belajar keislaman di negeri barat. Pulang ke Indonesia. Ya, menjadi pemimpin-pemimpin di perguruan-perguruan tinggi. Perhatikan.
Apa yang dia sampaikan bukan dari keislaman. Mencela Al-Quran. Ya. Menghinakan hijab. Menghinakan ini, menghinakan itu dari syariat. Ini kita harus waspadai. Maka dari nasihat terhadap umat ini kita harus menjaga umat. Memperhatikan keberadaan mereka. Supaya apa yang bisa membahayakan mereka ditahan, dihalangi. Apa yang merupakan kebaikan mereka dilancarkan, dibantu umat ini untuk mendapatkannya. Baik. Kemudian dari kewajiban nasihat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, "Salatun la yajillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 hal. 3 hal ini kalau ada di dalam hati seorang muslim, hatinya tidak akan menyandang kedengkian. Hatinya tidak akan menyandang suatu kedustaan. Suatu pengkhianatan. Ada 3 hal. Dan ini 3 hal patut kita perhatikan. Dan Nabi menyebutkan 3 hal ini. Yang pertama adalah ikhlasul amalu lillah. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, wa munasahatu a'immatul muslimin. Dan menasihati para pemimpin kaum muslimin. Siapa yang menasihati tulus terhadap para pemimpin, maka akan tampak. Akan tampak keindahan di dalam hati. Tidak ada hasad di dalamnya. Dia memang tulus kebaikan untuk para imam kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim. Kemudian yang ketiga adalah komitmen di tengah jemaah kaum muslimin. Kaum muslimin di dalam sebuah negara dipimpin oleh pimpinan negara, ini dikatakan mereka dalam sebuah jamaah. Dalam sebuah jemaah. Dan inilah yang dimaksud dengan jemaah. Bukan jemaah kelompok-kelompok yang sekarang kita lihat ini ya. Ada jemaah fulan, ada jemaah fulani. Semua berjamaah. Ribut antara satu dengan yang lainnya. Itu kelompok-kelompok tidak dibenarkan di dalam Islam. Jemaah di dalam pengertian syariat itu cuma 2 saja yang dianggap. Yang pertama jemaah bermakna jemaah kebenaran. Mengikuti kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah yang seperti ini pimpinannya hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Jemaah yang kedua adalah jemaah bermakna kaum muslimin di bawah pimpinan negara. Di bawah pimpinan negara. Maka mereka dikatakan berjamaah. Makna jemaah di dalam ayat atau di dalam hadis Rasulullah hanya di atas makna ini. Hanya di atas makna ini. Komitmen berpegang dengan jemaah. Baik. Jadi ini 3 hal yang apabila dijaga oleh seorang muslim, hatinya akan murni, akan suci. Dan inilah hati yang baik. Sebab kita perlu hati yang baik untuk selamat kelak di kemudian hari. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari di mana harta tidak akan bermanfaat. Anak-anak keturunan juga tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Dan salah satu cara menyelamatkan hati adalah ini. Menasihati para pemimpin kaum muslimin. Tulus terhadap mereka. Dan ini yang harusnya kita jaga. Kita perhatikan. Kita menyampaikan kewajiban taat kepada pemerintah. Tidak mesti kita ada hubungan dengan pemerintah. Sebab ini adalah kaitan dengan agama. Kita sampaikan itu adalah kebaikan. Sudah pahala di sisi Allah. Sebagai pelaksanaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di sini saya perlu ingatkan bahwa dari ketulusan terhadap pemerintah. Atau sebelumnya saya ingin sebutkan satu hadis lagi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala. Beliau bersabda, "Bay'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-tha'ah wan nushi li kulli muslim." Saya membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan untuk menasihati setiap muslim. Ini bayat Jarir kepada Nabi. Dan dimaklumi ya, bayat itu sumpah setia. Diambil oleh pemimpin di kondisi tertentu. Dan hanya diambil beberapa kalimat tertentu saja. Jarir ada 3 kalimat yang dia bayat untuk Nabi. Dia dengar dan taat kepada pemimpin
dan menasihati setiap muslim. Ya. Dan ini dilakukan oleh Jarir. Beliau istiqamah hingga akhir hayat beliau. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal, dan beliau adalah pemerintah Kufah kalau nggak salah. Ya, ketika meninggal, Jarir keluar di tengah manusia. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sungguhnya saya telah mengambil baiat dari Nabi untuk menasihati setiap muslim. Maka sekarang saya akan menasihati kalian bahwa pemimpin kalian sebentar lagi datang. Sebab ketika Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal, pemerintah pusat akan mengirim pemimpin gantinya. Maka beliau katakan bahwa pemimpin kalian sebentar lagi datang. Iya. Dan ini dari ketulusan beliau terhadap menasihati. Dan ini adalah sifat yang indah. Baik, maka saya simpulkan di dalam pembahasan ini tentang wajibnya menasihati ya, para pemimpin. Ya. Dan menasihati ketulusan terhadap pemimpin ini dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan mengakui kepemimpinan mereka dan meyakini wajibnya taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf dan wajibnya menolong mereka di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, dari nasihat ketulusan terhadap pemimpin adalah mengerahkan segala yang mereka perlukan ya, dari kita berupa kebaikan. Mereka perlu petunjuk, diberi petunjuk. Perlu arahan, diberi arahan. Ada hal yang dia mengambil manfaat dengannya, diberi manfaat. Nah, kemudian yang ketiga, dari nasihat ketulusan terhadap pemimpin adalah menegakkan amalan-amalan yang mereka amanahkan kepada kita. Ya. Dengan penuh kejujuran, penuh amanah. Ya. Dan tidak mengurangi, tidak sewenang-wenang di dalamnya dan tidak pula ya, menguranginya. Baik. Kemudian dari ketulusan terhadap pemimpin adalah memperingatkan mereka. Kalau mereka jatuh di dalam maksiat, mereka jatuh di dalam penyelisihan ya, yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya, dinasihati dengan lembut, ya, dengan menunjukkan kecintaan, bahwa kecintaan kita menghendaki kebaikan untuk mereka, tidak mencela mereka. Ya, kemudian yang kelima dari nasihat terhadap pemerintah adalah menyatukan hati-hati mereka, menyatukan hati-hati manusia untuk cinta terhadap pemerintah, bersatu kalimat terhadap mereka. Iya. Kemudian dari nasihat terhadap pemerintah, ketulusan terhadap mereka adalah menolak kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap mereka. Ya, dan memperingatkan kepada rakyat apa yang harusnya dilakukan terhadap pemerintahnya. Nah, baik. Maka ini diantara bentuk nasihat terhadap ya, pemerintah, ketulusan terhadap mereka. Dan perlu saya ingatkan bahwa nasihat terhadap pemerintah itu ada etikanya. Iya. Ada etikanya. Siapa yang ingin menyampaikan kalimat terhadap penguasa, dia sampaikan pada tempatnya. Dia sampaikan pada tempatnya. Dan sekarang ini, subhanallah ya, tadi saya singgung. Ya, banyak mimbar-mimbar Jumat sekarang digoncang oleh khatib-khatib membicarakan kejelekan pemerintah. Tapi dia hanya berani di depan mimbar saja. Ya. Di atas mimbar saja dia berani. Coba kalau dia berani, dia datangi pemerintahnya. Dia nasihati di depannya langsung. Ya. Nah, itu baru orang pemberani namanya. Orang yang memiliki akal yang sehat. Ya. Sebab yang membuat keliru adalah pemerintah. Kok yang dibicarai orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kekeliruannya. Ya. Kalau ada kekeliruan pemerintah, datangi. Ya. Sampaikan, kamu berbuat begini dan begini. Nasihati dengan cara yang baik. Nah, itu baru benar. Dan banyak orang salah paham ya terhadap hadis. Ya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Katanya jihad yang paling afdal adalah kalimat benar di sisi penguasa yang lalim. Mereka anggap bahwa kalimat benar, jihad yang benar berbicara di mimbar-mimbar. Ini keliru memahami hadis. Tidak paham bahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab. Kalau dia mengerti bahasa Arabnya saja, di situ bahasanya jihad yang paling afdal adalah kalimat benar di sisi penguasa yang lalim. Di sisinya. Di samping dia. Bukan di atas mimbar. Tidak ada orangnya. Ya. Sampaikan di depan orangnya langsung. Dengan cara yang baik. Karena itu Nabi SAW bersabda. Dan ini nas hadis. Ya. Nas hadis. Ini hadis pernah saya sampaikan ya. Di sebuah khutbah Id. Ya, dihadiri oleh orang-orang akademik. Ya. Dihadiri oleh orang-orang akademik di sebuah universitas besar di Indonesia ini. Saya sampaikan hadis ini dan mereka keheranan mendengar hadis ini. Sebab ini termasuk hadis yang sebagian orang
Ya, mungkin kalau dikatakan, loh, dari mana Ustaz dapat hadis ini? Ya. Padahal dia adalah hadis yang masyhur. Ya. Ada di dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniya wal ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila dhalika minhu fala wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Siapa yang hendak menasihati seorang pemimpin, tidak boleh dia nasihati terang-terangan, dia sampaikan di depan umum. Iya. Tapi hendaknya diambil tangan pemimpin itu. Dia berduaan dengannya. Kemudian dia nasihati. Kalau dia terima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau tidak dia terima, maka dia sudah menunaikan tanggung jawabnya. Dia sudah menunaikan tanggung jawabnya. Iya. Dan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu pernah ditegur oleh sebagian orang. Ya, kamu masuk terhadap Utsman bin Affan, kenapa kamu tidak menasihatinya? Ya, kata Usama bin Zaid, ya, kalian ini, kata beliau, ya, saya sangka, saya melihat kalian bahwa kalian menyangka saya adalah orang yang tidak berbicara kecuali saya harus perdengarkan kepada kalian. Ya. Kata Usama, sungguh saya telah menasihati beliau dalam kondisi rahasia. Antara saya dengan Utsman bin Affan. Tidak membuka pintu kejelekan. Yang apabila terbuka, saya adalah orang yang pertama membuka kejelekannya. Jadi beliau menasihati rahasia ini dari etika para sahabat di dalam menasihati. Dan mungkin saja seorang itu punya unek-unek terhadap pemerintah. Begitu dia datang di depannya, ternyata tampak bahwa pemerintah yang benar, dia yang keliru. Dia yang keliru di dalam hal tersebut. Karena itu harus disampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Bukan dengan cara apa? Melakukan demonstrasi, melakukan pawai. Baru saja mau dinaikkan harga BBM sudah ribut di mana-mana. Ya. Jelas ya? Padahal itu kebijaksanaan ekonomi. Orang-orang ahli yang berbicara di dalamnya. Ya. Kalau misalnya hal itu terjadi, diserahkan kepada ahlinya. Ngapain orang-orang umum ribut dalam hal itu? Ya. Kalau dia merasa sulit, harga naik, dia harus introspeksi dirinya sendiri. Karena kenaikan harga, banyaknya kesusahan yang menimpa itu adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Ya. Dan ini kunci pokok di dalam perbaikan. Banyak orang tidak memahaminya. Ya. Seakan-akan untuk mengadakan perbaikan ini, semua yang dikambing hitamkan adalah pemerintah. Tiap kali ada masalah ini pemerintah lagi. Tiap kali ada masalah pemerintah. Nah, dan ini keliru ya. Ini keliru. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Sebuah ayat yang merupakan dasar fondasi dalam perbaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah kebaikan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Jadi satu kaum yang tengah kebaikan ini berubah menjadi kejelekan, tidak terjadi itu kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Mereka yang berbuat dosa, maksiat, sehingga berubah menjadi apa? Kebaikan mereka berubah menjadi kejelekan. Kata para ulama, demikian pula sebaliknya. Kejelekan di tengah kaum tidak akan berubah kecuali mereka sendiri yang membenahi dirinya. Mereka sendiri yang apa? Membenahi dirinya. Jadi harus ada permulaan dari diri kita. Sampai dia rubah diri mereka sendiri. Bukan dikatakan sampai dia rubah pemerintahnya. Sampai dia rubah si anu. Tapi dikatakan sampai merubah apa? Diri sendiri. Sampai mereka merubah diri sendiri. Nah, karena itu kalau dia ingin menasihati umat, sampaikan kebaikan kepada manusia. Sampaikan dakwah di jalan Allah kepada manusia. Ajak mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus. Kalau setiap muslim mustaqim, istiqamah di atas agamanya, insyaallah taala akan keluar dari mereka nanti pemimpin yang mereka ridhoi. Iya. Dan sekarang keluar pemimpin, banyak mereka celah, ya mungkin kesalahan dari mereka sendiri. Karena Allah firman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan orang yang zalim memerintih, orang yang zalim memimpin orang-orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Jadi sekali lagi, arah perbaikan adalah dengan banyak kita introspeksi, banyak kita bersabar. Dan saya akan bacakan nanti ya.
dari ucapan para ulama tentang masalah kesabaran. Dan ini mungkin pembahasan kita yang berikutnya. Ya. Ini mungkin pembahasan yang terakhir ya. Tentang kewajiban bersabar terhadap kezaliman pemerintah. Iya. Harus diketahui bahwa kesabaran itu bagian dari agama. Adalah pahala yang sangat besar. Banyak sekali dari ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan sabar ini. Di antara yang indah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah pemberian yang paling baik. Pemberian yang paling luas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kewajiban bersabar terhadap pemerintah. Kata beliau, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah." Kata beliau, siapa yang melihat dari pemimpinnya ada sesuatu yang dia benci, dia lihat dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Karena siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dihitung sebagai mati jahiliyah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan. Ya, fasbiru hatta talqawni 'alal haud." Sungguhnya kalian akan melihat setelahku pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, maka bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Menjumpaiku di telaga. Ini sabda Nabi ini disampaikan oleh Anas bin Malik pada manusia di masanya. Mereka datang mengeluhkan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Anas menasihati untuk bersabar. Ya, bersabar sampai kalian jumpai aku di telaga. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah. Ya. Isma' wa ati'. Dengarlah dan taatlah. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Dengar dan taat, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan dalam hadits Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ubadah berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-ta'a fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa la atharatin 'alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran mawahid indakum fihi min Allah burhan." Kata beliau, kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan senang maupun terpaksa, dalam keadaan lapang maupun susah, dalam keadaan senang maupun terpaksa, dan dalam keadaan pemimpin lebih mementingkan dirinya. Dan kami membaiat Nabi tidak boleh mengganggu gugat urusan pemerintah, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian memiliki argumen, bukti, hujjah di depan Allah tentang hal tersebut. Iya. Maka ini sebagian dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya seorang itu bersabar terhadap kezaliman pemerintah. Karena itu kata Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala, "Wa min qawli ahli sunnah anna as-sultan dillullahi fil ard wa anna man lam yara ala nafsihi sultanan barran kana aw fajiran fa huwa ala khilafis sunnah." Kata beliau dari ucapan ahli sunnah bahwa pemerintah itu adalah tuduhan Allah di penduduk bumi ini. Dan dari ucapan ahli sunnah, siapa yang tidak melihat ada pemimpin yang memimpinnya, apakah pemimpin yang baik maupun pemimpin yang fajir, maka dia ini menyelisihi sunnah, menyelisihi keislaman. Ya. Dimaklumi, di awal-awal generasi Islam ada pemerintahan-pemerintahan yang tidak diridhoi. Ya. Oleh terjadi hal-hal yang dipermasalahkan di masa pemerintahan Yazid, Marwan bin Hakam, Al-Walid bin Uqbah, Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Pemerintah, ya, mereka melakukan dari hal-hal yang tidak terpuji, ya. Tapi bersama dengan itu, para sahabat yang masih hidup waktu itu, seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, ya, mereka tetap mendengar, ya, dan taat pada hal yang ma'ruf, salat di belakang para pemimpin itu, dan mereka tidak memerintah untuk bermaksiat kepada pemimpin, ya, untuk bermaksiat kepada para pemimpin. Dan inilah fikih yang harusnya kita pahami dengan benar. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "I'lam." Dan ini dari kalimat-kalimat indah dari Hasan Al-Basri. Ya.
Beliau katakan, lam afakallahu. Ketahuilah semoga Allah memberikan afiat kepadamu. Anna jawral muluki nikmatun min niqamillah. Sungguhnya kezaliman pemerintah, kesewenang-wenangan pemerintah, itu adalah adab dari adab-adab Allah terhadap kalian. Wa niqamullah la tulaqa bisuyuf. Dan adab Allah itu tidak dilawan dengan pedang. Adab tidak dilawan dengan apa? Dengan pedang. Kata beliau, wa innama tulqa wa tustadfa bid-du'a wat tauba wal inaba wal iqla' min ad-dunub. Tetapi adab dari Allah itu dihindari, dijaga dengan banyak berdoa, banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa. Perhatikan ya, kalimat-kalimat indah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan Al-Hasan Al-Basri juga berkata, "Lau anna an-nasa ubtulu min kibari sultanihim fa sabaru ma labithu an yarfa Allahu anhu." Andai kata manusia ketika mereka mendapat ujian dengan pemerintah yang zalim, mereka bersabar, kata Al-Hasan, tidak akan lama waktu akan berubah menjadi kebaikan untuk mereka. Dan ini terbukti ya dalam sejarah. Terbukti dalam sejarah. Ya, kekejaman Hajjaj bin Yusuf adalah hal yang dimaklumi. Tapi bersamaan dengan itu, para sahabat memerintah untuk bersabar. Ya, dan dimaklumi bahwa Hajjaj bin Yusuf ini adalah gubernur dari pihak Abdul Malik bin Marwan. Dan yang menjadi khalifah menggantikan Abdul Malik bin Marwan adalah siapa? Adalah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang terbaik. Termasuk khalifah yang terbaik di tengah kaum muslimin setelah para sahabat. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Ini setelah Hajjaj bin Yusuf dan selainnya dari orang-orang yang zalim. Perhatikan akibat dari kesabaran. Akibat dari kesabaran. Karena itu siapa yang bersabar, dia tidak perlu ya, untuk bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik. Akan memberikan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, ya, yang ingin saya terangkan di sini dari hal yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada di dalam hadis-hadis beliau adalah perintah untuk mengagungkan pemerintah, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, saya sudah singgung ya beberapa hadis. Di antaranya man ahana sultan Allah fil ard ahanahu Allah, wa man akrama sultan Allah fil ard akramahu Allah, wa man ahana sultan Allah fil ard ahanahu Allah. Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di bumi, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di bumi, maka Allah akan menghinakannya. Dan saya sudah sebutkan hadis Auf bin Malik yang terdapat di dalamnya doa untuk pemerintah. Dan Nabi SAW mendoakan kabilah Daus. Beliau berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus. Ya, dan datangkanlah mereka. Maka mendoakan orang-orang yang kafir pun supaya masuk Islam, ini adalah hal yang dianjurkan di dalam syariat. Apalagi mereka adalah penguasa, punya kedudukan di tengah manusia. Apalagi mereka adalah penguasa, dengan kebaikannya akan menjadi baik untuk rakyat. Maka mendoakan kebaikan untuk mereka itu adalah ciri kebaikan. Iya, ciri kebaikan. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, inni la ad'u lahu bis salah wal afiyah. Iya. Lain hadatha bihi hadith la tanzuranna ma yahillu bil Islam. Nah, disebutkan kepada Imam Ahmad Khalifah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini salah satu khalifah yang memenjarakan Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad berkata apa? Sesungguhnya saya mendoakan kebaikan untuk khalifah ini. Dan semoga dia selalu mendapatkan afiat. Sebab kalau terjadi sebuah kejadian terhadapnya, kamu akan melihat nanti bagaimana kekurangan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Iya. Bahkan kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila engkau melihat seorang mendoakan kejelekan untuk penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'tahu yad'u lis-sultan bis-salahi wat-taufiq fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan apabila kamu mendengar ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah supaya dia mendapatkan kesalihan, mendapatkan taufik, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang mengikuti sunnah insyaallah taala. Ya. Dan kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Law kana li da'watin mustajabah ma ja'altuha illa bis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, ya, pasti saya akan jadikan doa ini untuk pemerintah. Ini doa mustajabah ya. Doa mustajabah itu artinya doa. Kalau seorang hamba berdoa dengannya,
Allah pasti mengabulkannya. Itu mustajab. Ya, anggaplah misalnya kata Fudail bin Iyad, saya punya kesempatan satu doa mustajab. Apapun yang saya minta di dalam doa ini, pasti Allah kabulkan untuk saya. Maka kata Fudail bin Iyad, andai kata saya punya satu doa mustajab ini, saya tidak peruntukkan untuk diriku. Saya akan peruntukkan untuk siapa? Untuk pemerintah. So, kalau dia baik, kebaikan untuk banyak orang. Ya. Kalau dia doakan untuk dirinya, untuk dia sendiri saja baik. Tapi kalau dia doakan untuk pemerintah, doakan kebaikannya untuk siapa? Untuk kebaikan banyak orang. Ya. Maka ini dari hal-hal yang sangat indah sekali dalam hati-hati para ulama. Dan menunjukkan bagaimana kecintaan mereka untuk rakyat. Ya, bagaimana mereka menghendaki kebaikan terjadi di tengah rakyat ini. Baik. Jadi ini beberapa hal ya secara ringkas karena waktu membatasi kita berkaitan dengan masalah sikap Islam terhadap pemerintah. Saya tadi telah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW di dalam pembahasan ini, dan saya sudah sebutkan sejumlah dari ucapan para imam agama yang menjadi panutan dan rujukan kaum muslimin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, walaupun saya hanya menyampaikan beberapa poin pembahasan dan intisari saja, tapi saya harapkan mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua, pijakan yang kuat untuk kita semua di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap mudah-mudahan keyakinan yang agung ini, selalu terpatri di dalam hati kita, mewarnai kehidupan kita, dan kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan dan perkataan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, ini dulu untuk sesi materi yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan ini, dan insyaallah taala bagaimana telah diumumkan tadi setelah sholat zuhur kita akan buka sesi tanya jawab ya, bersama para hadirin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.